kawan-kawan, mempercepat waktu kawan-kawan. Karena semua hal berpotensi, maka waktu juga. Ayo kawan-kawan, buat lingkaran. Ayo kawan-kawan, terus mah petinggi-petinggi kampus agar kawan-kawan merapat dan buat lingkaran yang serapi mungkin agar kita benar pada ungkris kawan-kawan sekalian. Ayo kawan-kawan, duduk dan buat lingkaran. Ayo pekerja, tolong pekerja, duduk. Ayo kawan-kawan Prisma, tolong dengar suara pada sumber suara hari ini. Ayo kawan-kawan, mempercepat waktu. Ayo, yang dari perwakilan pusat, tolong duduk, yang rapi. Ayo kawan-kawan yang masih berdiri, masih bengong, tolong mempercepat. Dari kanan nanti ada puisi pembacaan dari perwakilan ungkris, lalu nanti ada kembang untuk menyimpulkan bahwasannya demokrasi telah mati teman-teman. Dan teman-teman boleh menaburkan bunga setelah ataupun nanti pas puisi dibacakan. Oke? Nanti dipimpin oleh Pak Korka untuk menabar bunga. Oke, kita persilakan untuk teman kita untuk membacakan puisi teman-teman. Tepuk tangan dulu teman-teman. Hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana, diburu, digot, dor di mulut, dor di kapal, di katali, di kafani karung. Penguasa punya tahta, yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sang kone sakit, berusaha mengenang luka di bahu, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21, kaget dan berkata, "Kok kamu kan?" Kebingungan. "Demi Allah, saya tidak berbuat jahat." Masih dalam suara yang sama, "Kalau saudara tidak keluar, kami akan memberikan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Cepat yang ku bisa, di pintu warga desa mulai melontarkan tumpah serapanya. Anjing, babi, tai, bagong, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok bertebangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan. Masyarakat ataupun negara yang kurang gizi teman-teman. Ada program bergizi gratis tapi nyatanya belum menyeluruh. Nah ini adalah bukti gambaran bahwasannya masyarakat dicekik hingga mati teman-teman. Bukan hanya demokrasi tapi suara juga tadi disampaikan oleh kawan ungkris bahwasannya negara kita tidak memperlihatkan masyarakat secara menyeluruh teman-teman. Dan ini adalah simbolis daripada kita untuk mencapai merdeka 100% teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membacakan puisi maupun teman-teman yang berpartisipasi dalam acara kali ini teman-teman. Oke, saya kembalikan kepada teman berikutnya. Oke. Baik, oke. Terima kasih atas waktunya. Hasta Victoriasan Pro Patria Muerte. Mau berusaha menangkan tanah lahir sebab diam adalah sang penghidupan kawan-kawan sekalian. Hari ini kami
yang tergabung dari aliansi BEM Nusantara kemudian itu hadir di depan istana negara untuk bagaimana menyampaikan beberapa persoalan yang kemudian terjadi yang tidak mampu dan tidak betul untuk bagaimana diperbaiki dalam kawasan. Hari ini memperingati Hari Demokrasi seluruh dunia. Hari ini, bulan ini memperingati September Hitam. Salah satu profesor aktivis mengatakan, mereka menentang senjata, mereka membunuh orang, namun mereka bersembunyi di bawah ketek kekuasaan kawan-kawan sekalian. Saudaraku aktivis senior yaitu Munir kawan-kawan sekalian. Maka hari ini memperingati pelanggaran hukum hak asasi manusia yang kemudian itu belum mampu bagaimana diperbaiki kawan-kawan sekalian. Pada bulan lalu, bulan kemerdekaan 1945, negara Republik Indonesia memperingati hari lahir negara Republik Indonesia ke 80 tahun. Selamat. Serta melarang penggunaan peralatan kadaluarsa. 2. Anggota Polri yang melanggar kode etik harus ditindak secara transparan dan terbuka kepada publik. 6. Semua poin yang di atas wajib diatur secara imperatif dalam undang-undang Polri. Wilayah yang keempat yang kami soroti adalah supremasi hukum dan pemberantasan korupsi dengan beberapa tuntutan. 1. Meningkatkan meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam seluruh pembahasan rancangan undang-undang, serta wajib mempublikasikan seluruh risalah sidang DPR dengan kemudahan akses informasi. 2. Mengatur secara jelas dalam RKUHP mengenai penanganan masalah adu delay, kewajiban penggunaan kamera pengawas dalam tahapan penyidikan, perluasan penggunaan kamera pengawas ke tahap penyelidikan dengan memberikan hak bagi terduga atau terlapor menggunakan kamera pribadi, dan penegasan perlindungan korban pada tahap penyidikan, termasuk hak menyampaikan keberatan untuk dituangkan dalam BAP. Yang ketiga, mulai prioritaskan keterlibatan publik dalam pembahasan RUU perampasan aset. Yang keempat, segera prioritaskan RUU masyarakat adat dan RUU daerah kepulauan. Wilayah yang terakhir yang kami soroti adalah reformasi sistem pendidikan dengan 5 tuntutan. 1. Stop komersialisasi pendidikan dan tetapkan regulasi biaya kuliah di PTS yang adil, transparan dan sesuai kemampuan mahasiswa. 2. Pemerataan bantuan pendidikan dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 3. Bentuk Satgas Pemberantas Mafia Pendidikan yang berkomposisi mahasiswa dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. 4. Negara wajib menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Yang kelima, seluruh poin di atas harus diatur secara tegas dalam undang-undang atau peraturan terkait. Adapun seluruh tuntutan yang disampaikan ini wajib dijawab secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan ketentuan. 1. Jawaban resmi dari pemerintah harus diberikan paling lambat pada 1 Oktober 2025. 2. Jawaban yang wajib bersifat jelas, menyeluruh dan disertai alasan serta dasar hukum atas setiap keputusannya. Yang ketiga, untuk tuntutan yang tidak disetujui, pemerintah wajib untuk memberikan alasan. 4. Untuk tuntutan yang disetujui, pemerintah wajib menetapkan tanggal pelaksanaan resmi dan menyampaikan kepada publik. Yang terakhir, seluruh jawaban pemerintah harus disampaikan secara tertulis dan diumumkan kepada publik guna menjamin akuntabilitas dan keterbukaan. Demikian tuntutan dan sikap dari Aliansi BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Wabillahi taufiq.
abang-abang media, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini, abang-abang media.